Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Hendrik. Saya dari kelas Informatika 3D ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang initial switch setting ya. Dan ini materi kita pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita memiliki objektif ya. Pertama kita memverifikasi default switch setting configuration-nya ya. Kita memverifikasi konfigurasi awal dari memverifikasi ya, untuk melihat si default konfigurasi dari switch 1 dan 2. Kemudian mengkonfigurasi basic switch konfigurasi dan melakukan konfigurasi membuat banner MOTD ya, message of the day, dan terakhir kita save konfigurasi file ke NVRAM. Jadi maksudnya meng-save semua yang sudah kita konfigurasi ke dalam NVRAM ya. Kita melakukan konfigurasi S2 dengan cara yang sama. Langsung ke background. Di activity ini kita akan melakukan switch konfigurasi ya. Kita akan mensecure akses ke command line ke CLI dan console port ya, menggunakan enkripsi atau plain password. Dan kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi banner-banner untuk login di switch ya. Dan bannernya akan dan biasanya bannernya akan muncul di bagian pertama login ke CLI switch ya. Nah, kita masuk ke part satunya. Di part 1 untuk memverifikasi default switch konfigurasinya, step 1 di part 1 ada enter privilege exec mode ya. Nah, kita masuk ke switch 1, kita press enter. Nah, kita masuk ke user exec mode ya, kita enable. Nah, setelah enable kita masuk ke privilege mode. Privilege mode bisa ditandai dengan ini ya, nah ini tanda hash ini, yang asalnya dash menjadi hash. Ketika masuk privilege mode, kita bisa setting, kita bisa memunculkan default settingnya ya, show running config. Kita menggunakan shortkey ya, show run, kita enter, dan ini hasilnya. Hostname-nya masih switch dan password dan lain-lain belum tersetting ya, masih polos seperti ini. Dan di sini kita memiliki beberapa pertanyaan ya. Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan ya. How many fast Ethernet interface does the switch have ya? Yang pertama, kita punya fast Ethernet sebanyak yang ini ya, 1, 2, 3, 24 ya. Kita memiliki fast Ethernet port sebanyak 24 ya. Dan gigabit Ethernet, berapa switch yang kita punya ya? Kita punya 1, 2 switch ya. Dan selanjutnya, what is the range of value shown in VTY lines ya. Ini artinya jaraknya berapa sih jumlahnya yang ditunjukkan VTY lines-nya itu. Nah, ini ada 0 sampai 4 berarti 5 ya. Which command display content on volatile access memory NVRAM. Nah, yang ini ya, yang 5 sampai 15. Dan selanjutnya, why does the response startup is not present? Nah, ini artinya kenapa si startup config-nya itu masih kosong ya, masih belum present. Nah, ini dikarenakan ini settingnya sekali lagi masih default ya, belum diapa-apa, masih polos. Nah, ini kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita masukkan hostname ya. Kita masuk config conft
Nah, ini salah satu shortkey dari configure terminal ya, conft, atau bisa config seperti ini, atau conft. Kita menggunakan conft aja. Kita masukkan hostname S1 ya. S1. Kita enter, kita exit. Nah, ini sudah tersetting hostname-nya menjadi S1 ya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke configure terminal lagi. Setelah masuk configure terminal, untuk mensecure akses konsol lain ini, kita mengaktifkan password let me in ya. Mengaktifkan line konsol terlebih dahulu. Lalu setelah masuk ke config line mode, kita masukkan password ya. Password let me in. Lalu login. Nah, login ini ada pertanyaannya, why is login command is required ya. Jadi kenapa sih login command ini tuh dibutuhin gitu. Dikarenakan jika kalian tidak memasukkan command login ini, kalian tidak mendapat prompt masukkan password let me in ini. Kita coba ya, exit. Kita exit lagi. Lalu langkah ketiga, kita akan mencoba apakah si password ini setelah terprompt oleh login ya. Kita coba exit. Kita masuk S1 available mode ya. Kita pencet enter lagi. Nah, ini sudah terbukti berhasil ya ini login, karena passwordnya sudah terprompt ya. Kita masukkan passwordnya let me in ya. Lalu selanjutnya kita secure privilege access mode ya. Kita enable dulu. Setelah masuk privilege mode, kita masuk ke configure terminal ya, conft. Lalu enable password Cisco. Kita copy paste, lalu enter, lalu exit. Ini sudah terkonfigurasi passwordnya Cisco. Kita enter. Nah, kita coba lagi apakah passwordnya sudah terprompt. Exit, kita enter password let me in ya, password console. Nah, kita masuk ke privilege dan ya ini sudah aktif ya. Kita masukkan passwordnya Cisco dan sudah berhasil passwordnya. Lalu langkah selanjutnya kita show config ya, untuk menampilkan konfigurasi yang telah kita lakukan. Show run. Nah, ini password yang sudah kita set untuk privilege mode, dan ini password untuk yang di set untuk masuk ke line konsol ya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke ini, configure unencrypt password ya. Ini adalah salah satu contoh enkripsi untuk menimpa atau mengoverride password dari Cisco ya, untuk mengakses privilege mode. Kita coba conft, lalu enable secret ya. Kita masukkan passwordnya, it's a secret, copy paste. Kita enter. Kita masukkan lagi enable secret, it's a secret. Kita copy, kita
kita paste, kita enter. Nah ini sudah, ini ya, kita exit. Ini sudah terset passwordnya sebagai it's a secret. Nah kita run lagi untuk memastikan apakah passwordnya sudah tersetting dengan benar apa tidak. Run, dan boom, password sudah terenkripsi ya. Yang ini ini password ini mengoverride password ini, dan password lainnya belum terenkripsi ya. Kita lanjut ke setting selanjutnya. Run Cisco. Nah ini masih let me in ya, password console. Selanjutnya kita masuk ke proses si enkripsi semua password ya. Ini kita harus masuk ke configuration mode, lalu service pass. Nah ini sudah ada password encryption, kita enter, lalu kita keluar. Dan ini sudah sudah terenkripsi password semuanya. Dan ini ya, yang ketujuh note-nya tuh ada pertanyaan ya. Dan yang keenam ini yang dari it's a secret, the enable secret password override enable password. Jadi si secret passwordnya itu mengoverride, jadi menimpa dari enable password yang sebelumnya ya. Jika keduanya terkonfigurasi di switch, kamu harus memasukkan password yang sudah kita buat ya, yang ini, untuk masuk ke privilege mode. Nah ini if you configured any more password as a plain text or nah jadi di service password encryption ini, jika sudah melakukan ini, maka si passwordnya akan semuanya terenkripsi ya. Jadi kita coba run. Nah ini jadi tampilannya seperti ini ya, terenkripsi. Ini passwordnya it's a secret, dan ini Cisco. Dan yang terakhir ini passwordnya let me in ya. Langkah selanjutnya kita masukkan MOTD banner ya. Kita masuk ke configuration terminal, lalu ketikkan banner MOTD ya. Kita menggunakan $, untuk konstanta. Kita tidak menggunakan petik ya, karena kita membutuhkan konstanta. Nah ini kita copy paste pesannya, kita tutup $, dan ini sudah tersetting ya sebagai banner. Kita exit dari config terminal, masuk ke privilege mode. Nah when will this banner will be displayed, ini tuh kapan si bannernya tuh bakal akan muncul kan. Jadi di saat kita coba ya, kita exit. Nah jadi si bannernya tuh akan muncul saat kita prompt password ya. Jadi ini bannernya akan tertulis di atas gitu. Kita masukkan passwordnya let me in, enable switch, masukkan password it's a secret ya, secret. Nah kita masuk ke privilege mode lagi seperti itu. Why should every switch have MOTD banner? Jadi kenapa sih si switch itu harus mempunyai MOTD banner? Nah jadi si jawabannya tuh untuk memperingati ya, bahwa si sistem akses sistem ini tuh membutuhkan authorized, yaitu membutuhkan password. Kita masuk ke langkah selanjutnya tuh ke save and verify ya. Untuk save dan verify sendiri kita menggunakan sintaks copy running ya. Tapi kita bisa menyingkatnya. Untuk shortcut key-nya tuh sebagai berikut: cop rst ya.
Jadi copy-nya tuh sebagai copy running R, running config-nya, startup config-nya st ya. Kita enter. Nah, ini bukan pesan error ya. Ini bukan pesan error. Tenang aja. Ini adalah sebuah pesan verifikasi. Tinggal enter lagi, lalu oke. Nah, untuk setting switch 1 ini sudah berhasil ya. Kita exit. Kita enter lagi. Nah, ini sudah berhasil. Benar sudah ada. Kita coba buka let me in ya. Enable. Passwordnya it's a secret. Nah, kita coba show run ya. Show run. Nah, seperti yang kalian lihat semuanya sudah tersetting dengan semestinya ya. Hostname-nya menjadi S1, password enkripsi untuk mengakses privilege mode. Dan kita mempunyai banner secure system authorized only, dan password line konsolnya itu let me in. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke setting switch selanjutnya. Di setting switch 2 hampir sama ya, hanya yang menjadi pembedanya itu di hostname dari switchnya sendiri. Kita menggunakan enable dulu. Kita menggunakan hostname S2 ya. Kita coba step awal. Kita masuk privilege mode, sudah kita show running config ya. Show run. Nah, ini konfigurasi switch 2 masih polos seperti pertama switch 1 kita buat ya. Dan ini kita masuk ke assign name ya, buat pembuatan dari hostname. Kita masukkan conf hostname jadi S2 ya. Kita enter, lalu exit, dan ini sudah terganti ya menjadi S2. Lalu untuk selanjutnya kita mensecure akses untuk ke konsol lainnya. Kita masuk configure terminal lagi. Kita masuk line console, masuk config line console 0, lalu kita setting password. Passwordnya let me in ya, let me in. Lalu beli perintah login. Kita exit, lalu exit lagi. Nah, ini sudah tersetting ya, password console 0 dengan prompt password dengan prompt login ya. Sudah tersetting. Selanjutnya kita ke verify ya. Untuk verifikasi kita cukup exit, kita enter, masukkan password let me in. Nah, kita sudah masuk ke user dan privilege mode. Lalu kita masuk ke langkah secure privilege mode access ya. Kita enable, sudah configure terminal ya, conf. Nah, sudah masuk ke global configure mode. Kita enable password, enable pass Cisco ya. Cisco, copy, paste, kita enter, lalu exit. Nah, ini sudah tersetting passwordnya Cisco untuk mengakses privilege ya. Tapi ini password pertama, nanti bakal forward oleh password yang selanjutnya ya. Kita exit untuk memverifikasi. Exit, kita enter lagi, masukkan password let me in, lalu switch enable. Nah, ini sudah ini ya berhasil ya, memprompt password privilege nya. Kita masukkan C$C0. Nah, sudah masuk privilege mode.
Lalu langkah selanjutnya kita show run config ya. Kita show run. Nah, bisa kita lihat passwordnya sudah terdeteksi, sudah terpasang, terkonfigur, dan password ini select me in sudah sama terkonfigur. Kita masuk ke langkah selanjutnya, ke step 6, membuat crypt password buat privilege mode. Nah, ini yang kata saya menimpa password sebelumnya ya. Kita masuk conft dulu. Sudah masuk conft, kita enable secret. Enable secret. It's a secret ya. It's a secret. Seperti ini. Sudah tersetting, kita exit. Lalu kita masuk ke privilege mode lagi. Lalu kita memverifikasi ya. Apakah sudah sudah terkonfigur. Kita show run dulu. Dan boom, ini sudah terkonfigur ya sebagai secret password. Selanjutnya kita lanjut ke, nah ini kan masih plain ya, passwordnya masih plain. Kita lanjut ke enkriptas semua password ya. Jadi kita masuk ke config terminal lagi, conft. Nah, config terminal, di config terminal kita kasih service password encryption. Nah, ini sudah tersedia ya. Kita exit. Nah, ini sudah berhasil kita mengenkripsikan semua passwordnya ya. Nah, ini untuk step 7 ada pertanyaan, nah, what is displayed for the enable secret password? Jadi apa yang ditunjukkan, yang ditampilkan ketika kita mengaktifkan secret password ya. Dan yang kedua, why is the enable secret password display differently? Nah, ini kenapa sih si enable secret password tuh berbeda tampilannya gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, enkripsi akan mengubah si hurufnya menjadi huruf yang tidak bisa kita ketahui ya. Program akan mengacaknya secara random hurufnya. Jadi kita akan membuktikannya di sini. If you configure more password and switch, will they be displayed in configure as a plain text or encrypted? Nah, ini bila kita mengkonfigur banyak password dan kita menggunakan service password encrypted, apakah ininya masih sama, form hurufnya masih sama, plain? Jawabannya tidak ya, karena kita tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan perubahannya ya. Nah, setelah mengaktifkan enkripsi password, dan ini sekalian menjawab pertanyaan yang ini ya. Setelah mengaktifkan enkripsi password, ini akan berubah menjadi huruf yang tidak bisa kita ketahui seperti ini. Ini juga sama, yang asalnya let me in menjadi 082D495A. Itulah yang dinamakan enkriptas ya. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita configure MOTD ya, message of the day. Nah, jadi kita masuk ke global configuration mode. Sudah masuk, kita ketik banner MOTD ya. Kita menggunakan $, untuk konstannya. Kita copy, lalu password, lalu paste, tutup $, lalu setelah itu exit. Nah, ini sudah tersetting ya si banner. When will banner display? Why should every switch have MOTD? Nah, tadi sudah dijelaskan tadi di switch 1 ya penjelasannya. Nah, langkah terakhir kita akan copy ya untuk membackup. Kita akan copy rst. Nah, ini sekali lagi ini bukan pesan error ya, ini adalah pesan verifikasi. Kalian tinggal pencet enter.
ketika oke, ini sudah terstore secara sempurna ya. Lalu untuk memastikannya kita show run. Nah, dari semua konfigurasi S2 ini kita sudah melakukan semuanya ya, dan hostname sudah berganti menjadi S2, password menjadi enkripsi semua, dan kita sudah melakukan menambahkan banner ya. Lalu password let me in sudah kita enkripsi juga, dan kita coba masuk. Ini banner ya, sudah terkonfigurasi. Masuk let me in, enable, masukkan password it's secret. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun perilaku ya. Dan sekian dari video dari saya. Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah dan bagikan ke teman-teman kalian yang sekiranya butuh untuk melihat materi ini ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.